Orang-orang kan pengen ketemu Nabi Khidir karena dia udah lintas zaman, lintas masa, dan ada bahkan sampai saat ini. Sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wattalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassakuna syari'atuhu salihin. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusukh wa taubatan nasuh wa salahal qalbi wal jasadi war ruh. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin, yang mulia guru kita al-mukarram al-muhtaram Fadilatul Ustaz Khalid Mawardi matta'anallahu bituli hayatihi. Semoga selalu Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat, ilmu, rizki, keluarga beliau selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengurus majelis silaturahmi arisan yang mulia Al-Ustaz Adi, orang tua kami Bapak Haji Arju, Bapak Haji Rokib, Bapak Haji Said, Bapak Haji Ayub, seluruh jamaah pengajian malam Rabu teristimewa guru kita Al-Ustaz Ferry Sandria. Semoga kita selalu dapat keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat, rahmat, karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nikmat sehat wal afiat, panjang umur dalam taat ibadah, kesempatan kita duduk hadir berzikir, mengucapkan kalimatut thayyibah, silaturahim, duduk sejenak iktikaf di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, berharap seluruhnya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita yang kita hadiahkan tahlil dan zikir, pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kubur kedua orang tua kita mudah-mudahan dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup mudah-mudahan selalu istiqomah mendoakan mereka. Mudah-mudahan hidup kita dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam selalu dan senantiasa dari lisan kita terucap kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Keluarga, sahabat, pengikut setia beliau senantiasa mendapatkan rahmat, syafaat, dan kita berharap menjadi bagian orang yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kembali mari kita dengarkan nasihat-nasihat untuk bekal kita dalam kehidupan ini, dalam kitab Nasaihul Ibad. Dari Allah nasihatnya, dari baginda Rasulullah, dari sahabat-sahabatnya Rasulullah, para ulama,
yang mana mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat wejangan untuk agar akhlak kita, ilmu kita menjadi jalan kita, jembatan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Mari kita kembali dengarkan maqalah yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi Uburkati ulumihi fid daraini amin. Qala wal maqalatu sabi'ah an aliyin radhiyallahu ta'ala an wa karramallahu wajhah laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Awwaluha al-qana'ah bil jahli wal hirsu 'ala dunya was-sukhu bil fadli war-riya fil amali wal i'jabu bir ra'yi. Maqalah yang ketujuh diriwayatkan dari sahabat mulia, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah wa radhiyallahu an. Kata sahabat Ali, laula khamsu khisalin, seandainya tidak ada 5 perkara, yaitu sifat-sifat yang tercela. Jadi kalau nggak ada 5 sifat tercela dalam diri kita, dalam diri manusia, la saran nasu, maka akan menjadi manusia kulluhum sholihin, semuanya ini baik. Baik ya, baik. Jadi kalau ada 5 sifat jelek masih ada, maka susah menjadi orang baik. Baik ini selalu orang habaib bilang khair, bekhair ya, itu baik artinya. Jadi jadi orang baik ini susah. Bener sama baik beda. Kadang bener suka keblinger, tapi kalau orang baik beda. Nah ini namanya sholihin. Jadi baik itu artinya orang-orang yang soleh. Ai khalisina min kulli fasad, yang dimaksud dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang ikhlas min kulli fasad, dari setiap yang rusak. Jadi murni dia, nggak ada sedikit pun kerusakan, kezaliman, baik dirinya apalagi kerusakan terhadap orang lain. Apa itu yang 5 sifat-sifat yang jelek? Yang pertama, awwaluha al-qana'atu bil jahli, ay ar-ridha bil jahli bi adamil ilmi bid-din. Yang pertama al-qana'ah bil jahli, qana'ah dengan kebodohan terhadap ilmu agama. Jadi bahasanya nggak kenal agama, nyantai aja, malas ke majelis taklim, malas silaturahim, malas berjamaah, malas ngelihat kebaikan. Kenapa? Karena nggak ngerti dia sama agama. Bakti sama orang tua dahsyat banget. Seorang istri bakti sama suami luar biasa. Tapi karena dia nggak tahu, dia malah nyari yang lain. Nah, ini jadi karena ketidaktahuan tentang agama. Nah, kita ini dinasehatin, diingetin, karena kita tahu betapa dahsyatnya kenal dengan agama. Kenal agama, kita nggak berani ninggalin sholat, nggak berani durhaka sama orang tua, nggak berani nyakitin orang. Karena kenal sama agama, jadi takut. Jadi perasaan aus, pengen dengerin majelis taklim. Nah, itu namanya dia kenal agama. Tapi kalau al-qanaah bil jahli, udah begini aja kata dia, udah saya mau begini aja. Nggak kenal majelis taklim, nggak kenal ulama, nggak kenal guru, nggak kenal kiai, nggak kenal habaib, nggak kenal kemuliaan agama. Bagaimana orang yang kenal agama, hidupnya ini insya Allah beres, karena dia kenal agama. Nah kalau seorang istri, surganya ada di suami, ya kan? Nggak jauh, di depan matanya padahal. Nah, itu. Ini Bapak sekalian,
Ini karena ketidaktahuan dia terhadap agama. Betapa keramat orang tua, keramat ibu, luar biasa dahsyatnya. Tapi karena dia nggak tahu dan nggak mau tahu, ini namanya al-qanaah bil jahli, nggak mau duduk hadir, silaturahim, nuntut ilmu. Nah ini akhirnya dia rusak dah tuh. Harusnya dia nggak rusak. Mudah-mudahan kita senantiasa dinasihatin biar jadi orang baik, biar jadi orang soleh. Dikit kalau manfaat, alhamdulillah. Takut kita ninggalin sholat, takut kita ngelawan sama orang tua, takut kita kalau zolimin orang, nyakitin orang. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau nggak ada dalam diri seseorang agama dan dia al-qanaah bil jahli, terus-terusan dengan kebodohan tentang agama, rusak. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi nggak cuma malam Rebo, kita isi lagi malam-malam yang lain. Siapapun yang menyampaikan tentang agama, duduk hadir, ambil keberkahan, dapat ilmu dan hikmah. Jadi beberapa hari yang lalu, hari Minggu kalau nggak salah, ada Habib Syauqi namanya. Dia tanya sama anak saya, namanya siapa? Balia Bagir. Kata Habib, nanya sama anak saya, ente tahu nggak Balia siapa? Balia itu nama aslinya Nabiullah Khidir alaihissalam. Balia bin Malkan itu nama Nabi Khidir alaihissalam. Itu Bapak hadirin, Nabiullah Khidir itu Allah kasih dia dua ilmu sekaligus. Ilmu yang dia sebab belajar dan ilmu yang Allah Ta'ala berikan tanpa belajar, namanya laduni. Dari mana bisa dapat ilmu laduni yang tanpa belajar? Pak, kalau punya ilmu dikit, sampaiin. Ilmu yang kita dapat dikit, sampaiin. Ini lidah, jangan pelit. Ntar Allah kasih ilmu yang kita enggak belajar. Man 'allama ilman 'allamahullahu ilman ma lam ya'lam. Kalau dia ngajarin orang satu ilmu bakti sama orang tua, tuh, ngingetin anak kita nih, kita ajarin terus, kita doktrin terus, kita nasehatin terus, biar dia nanti bakti sama orang tua. Ntar kan anaknya jadi bakti sama dia. Ini kan ilmu tuh, tidak sampaikan. Ntar Allah kasih ilmu yang tanpa dia belajar. Nah, Nabi Khidir punya udah. Orang-orang kan pengen ketemu Nabi Khidir karena dia udah lintas zaman, lintas masa, dan ada. Bahkan sampai saat ini. Sampai saat ini. Dari zaman, bahkan beliau pernah diminta sama Nabiullah Musa untuk Nabi Musa ini jadi muridnya Nabi Khidir. Tuh. Karena tadi tertarik dengan ilmu yang tanpa belajar. Bayangin Pak, muridnya sekelas Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi nggak mudah. Sampai ditolak sama Nabiullah Khidir. Sebab apa? Dia tahu nih pasti nggak mampu. Lan tastati'a ma'iya sabra, ente nggak akan mampu karena ilmu ini hadiah yang Allah berikan. Makanya ada orang pakai belagu-belagu pengen ketemu Nabi Khidir, nggak gampang, dan nggak susah juga. Begini Pak, Nabiullah Khidir kan ini ilmunya kan laduni, ya. Beliau ini akan hadir kepada siapapun yang tepat, yang pas. Jadi kan bertemu dengan beliau berkah. Nggak pakai ngajarin dah. Kelas kita mah bukan lagi muridnya atau pengen jadi muridnya, enggak. Nabi Musa aja nggak sanggup, apalagi model kayak kita. Ketemu aja udah mantap banget. Karena pasti yang ketemu dengan beliau pasti udah melalui proses panjang.
panjang, istiqomah sedekah, istiqomah taat, istiqomah ibadah. Nah, model-model kayak kita, ya kan, yang sering banget nih kalau diminta kita nolak, padahal ada, tapi nolak. Ya rasanya jauh dah. Makanya pasti orang yang bertemu dengan Nabi Allah Khidir pasti dia sudah tepat. Nggak pakai ngajarin Pak, beliau mah asal datang ketemu dan bertemu dengan kita, berarti kita ini dapat pilihan. Makanya ilmu dua berat, bukan sholat, bukan puasa. Satu, bersihin hati, bersih dari dendam, iri, dengki, sombong, ria, sum'ah, ujub, bangga. Ah, itu kan berat itu, ngilangin itu. Disakitin orang, ikhlas nggak, redo nggak? Kan berat itu. Nah makanya satu, ilmu bisa redo, diapain aja sama orang redo. Yang kedua, Allah kasih nikmat, kasih rezeki, sanggup gak kita berbagi? Nah, itu kan berat. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi rezeki. Sebab rezeki kita, ilmu kita dititipin sama Allah, mestinya dikasih lagi, diberi lagi buat orang lain. Nah itu Pak, bisa insya Allah kalau ketemu. Tapi berat rasanya. Tapi tidak ada yang menutup kemungkinan. Semakin kita membersihkan diri kita, entar Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita. Makanya tuh taat sama ibadah jangan lepas terus. Hati bersihin terus. Udah cakep banget dah. Salatnya sempurna, kebaikannya selalu menaburkan kepada orang lain, hatinya bersih. Masya Allah, pilihan dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, warhirsu ala dunya. Kalau kita masih rakus sama dunia, maka nggak bisa jadi soleh kita. Sebab kata Nabi, al juhdu fid dunya yurihul qalbu wal badan. Orang yang juhud dengan dunia, bukan nggak punya dunia, ada dunia, tapi dunianya di tangan, bukan masuk ke dalam hatinya. Kalau masuk ke dalam hati udah kacau pikirannya tuh. Tapi kalau masih di tangan masih aman. Harta masih di tangan masih aman. Kendaraan kalau masih di tangan masih aman. Rumah kalau masih di tangan masih aman. Keluarga kalau masih di tangan masih aman. Tapi kalau udah masuk ke dalam hati nggak aman. Jadi kalau dunia dia punya tapi di tangan, maka yurihul qalbu wal badan. Jadi hati kita ini aman, badan kita juga aman, rileks. Jadi nggak kepikiran, nggak masuk ke dalam hati. Coba kalau kelas kita beli sendal baru ke masjid, kira-kira sholat kita khusyuk apa ngaco? Ngaco kan? Mikirin sendal. Padahal urusannya sendal coba, padahal belum yang lain-lain tuh. Nah bisa nggak? Udah, mau dia baru kayak sendal, mau dia bagus kayak, mau dia mahal kayak, udah di tangan aja. Begitu keluar bener hilang, biasa aja. Mendingan kehilangan sendal di masjid daripada sendal kita nggak pernah ada di masjid. Ya Pak Taufik? Kalau Pak Taufik gue jawab iya, gue takut. Kehilangan motor di masjid masih bagus daripada motor kita nggak pernah parkir di masjid. Begitu nggak Pak Taufik? Orang kenal nih Pak Taufik motornya kalau nggak di sini nih di seberang. Motor saya tuh kalau nggak di sini. Kenapa? Itu kendaraan jadi saksi juga ntar. Cuman tetap kita taruh di tangan. Emang udah waktunya hilang. Lah Pak, sekelas Syekh Ali Jabir almarhum al-maghfurlah, dia pernah bawa Kijang Innova masih baru, diambil orang. Nah, sampai yang ngambil kaget. Begitu dibuka pintu masuk, di bawah tuh mobil isinya Quran semua. Ya Pak, emang marah? Enggak.
Sampai di kantor polisi dimaafin itu. Masya Allah. Kenapa? Taruhnya di tangan. Taruhnya di, ini bukan Kijang Innova, sendal. Sendal baru beli, cakep, bagus. Wah, elah kepikiran. Begitu keluar sendal kita kagak ada. Brengsek batu. Wah, brengsek dak pada tuh anak kata-kata. Orang gimana sih ini ke masjid sholat sendal gua kagak ada. La haula wala quwwata. Itulah model kita tuh. Tapi kalau kita al-juhdu minad dunya, maka insyaallah yurihul qalb wal badan. Jadi ringan aja udah. Biasa aja. Makanya kata Rasulullah, orang yang juhud dengan dunia, hati dan badannya santai rileks. Warrabbatu fiha tut'ibul qalbu wal badan. Tapi sebaliknya, kalau dipikirin terus itu dunia, maka akan capek, lelah dia punya hati dan badan. Lelah badan sih kadang-kadang masih enak, tapi kalau udah berdua tuh hati sama badannya capek, udah urusan panjang lah. Udah kebeber-beberan kalau kata orang Tipar mah. Udah kebere-bere semuanya tuh kena tuh, keimbas. Keluarga yang nggak tahu apa-apa jadi kena imbasnya. Ya kan? Orang yang kita nggak kenal kena imbasnya. Saya pernah ketemu manajer ngobrol sama saya, nggak kenal pada saya. Kenal sebentar, akhirnya dia cerita. Jadi kalau udah kepikiran urusan kerjaan dari rumah ini udah gak beres deh. Di jalanan ada aja trouble-nya masalah. Kadang-kadang ke bawah lagi sampai ke rumah lagi. Orang rumah yang nggak tahu apa-apa kena juga. Itu jadi capek hati, capek badan. Badan udah lelah, harusnya istirahat. Jadi capek, hati juga tambah capek. Akhirnya kita ingetin, Pak, pengen tenang nggak? Sebelum berangkat, hatinya mesti direfresh dulu, direfresh, dibikin santai, dibikin tenang, diajak bicara. Nih, hati, nih kita nih kalau mau ngapa-ngapain nih, sebelum kemana-mana dari rumah kita bilang sama hati kita, ya qalbu istaqim, idza istaqamta istaqamna. Hati, ente tenang dulu ya. Pokoknya ente tenang aja udah. Kalau ente tenang, saya tenang ntar. Semuanya jadi tenang. Itu. Jadi boleh tuh ngobrol sama hati. Itu. Jadi kan ngomongnya sama hati, dari hati sama hati. Nggak perlu kita sebutin ngomongannya, keras-kerasin. Ntar orang rumah ribet. Ntar orang rumah bapaknya udah ngobrol sendirian, ini bahaya ini. Gitu. Jadi hati kita ajak bicara. Hati tenangin dulu ya. Ente tenang, saya tenang. Ntar semuanya jadi tenang. Urusan bisnis usaha tenang, urusan kerjaan tenang, keluarga juga tenang. Mudah-mudahan Allah hadirkan ketenangan hati-hati kita, badan-badan kita, jadi mengarungi kehidupan ini tanpa beban. Ntar menghadap Allah pun tanpa enak. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil qabul bil hadratir rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafu andai karim karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan jakirin, hamdan thayyibin, hamdan mustaghfirin, hamdan taibin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bikal karim wa li ajimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات ومن جميع السيئات وترفع درجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات اللهم ربنا تقبل وأوصل وبلغ ما قرأ القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما سنة محمد صلى الله عليه وسلم بهاجة المسجد الحسنى هدية منا واسلة ورحمة منك ناجلة وبركة شاملة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس وسلم وصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين khususan awliya Allah minas syuhada wassalihin khususan abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa amina wa amatina wa qarabatina wa li ikhwina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi masyarik wal magharibiha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan al-kubur almarhumah ibunda Nurma binti Muhammad Nur almarhum Muhammad Nur bin Sarah almarhum Icik binti Nurma almarhumah Syari Tilawat binti Pula almarhum Gatusori bin Fulan almarhumah Tirawani binti Fulan Marusahing bin Fulan Allahumma taqassana wa taqassahu wa taqassaha wa taqassahu bi rahmah wal maghfirah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'abihi wa'fu anhu Allahumma ighfir laha warhamha wa'abiha wa'fu anha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'abihim wa'fu anhum wal jannata maswahum wa akrim nuzulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ajr rahmah wal maghfirah alaina wa il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hifarin niran Allahumma ij'alna syakura waj'alna syakura waj'alna auladana khususan aulada almarhumah min ibadika salihin Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbi ij'alni muqimas shalah min duriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi farham walidina rabbi farham walidina rabbi farham walidina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana taqabbana bi annana wa annana asrafna ala raza asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla amba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal akhli wal wadi wa sahiril khilani wa kulli jima amba au jiratin au sumbam wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina ahda bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi adal abid wa ali wal ashabi
midada tasisubi walhamdulillahi bil baddi wad danai Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala